Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Puluhan dus susu digasak maling. Bocah 8 tahun dianiaya ayah tiri hingga tewas. Tak terawat, pemandian air panas Cetando ditinggalkan pengunjung. Seperti inilah kondisi pemandian air panas Cetando yang berada di Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping. Objek wisata alam tahun 2019 sempat ramai dan menjadi pilihan warga berwisata di Lebak Selatan. Namun kini dibiarkan terbengkalai dan tidak terurus. Pemandian air panas yang berada di hutan dan dikelilingi pohon rindang tinggal kenangan. Bahkan sejumlah bangunan dan tempat favorit untuk berfoto pengunjung telah runtuh. Sepinya tempat wisata ini pun dikeluhkan oleh warga yang biasa berjualan di sekitar lokasi. Kumuh dan tidak dirawat, serta rusaknya jalan menuju objek wisata tersebut menjadi salah satu faktor wisatawan enggan berkunjung. Harapan saya kalau saya di sini mudah-mudahan dan mau diperbaiki itu dengan apa dan pemandian itu kan sekarang lagi buruk tuh pemandian. Tapi kalau begini aja mana nggak bakalan menaik gitu, malah menurun. Warga dan pedagang berharap pemerintah memperhatikan agar objek wisata ini bisa kembali ramai dikunjungi wisatawan. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Selamat datang di Kampung Talas. Ini bukannya jalan raya atau jalan protokol yang sering kita lewati, melainkan Kampung Talas atau Kampung Taat Berlalu Lintas yang berada di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Kampung yang sebelumnya tidak terawat, kini disulap menjadi kampung ramah lingkungan, bersih dan asri. Selain ramah lingkungan, di dalam Kampung Talas terdapat banyak rambu lalu lintas seperti lampu merah, dilarang parkir sembarangan, penyeberangan, terompet simbol dilarang menghidupkan klakson di dekat tempat ibadah, dan masih banyak lagi rambu. Jadi, kalau Anda melintas di Kampung Talas harus taat berlalu lintas, layaknya Anda melintas di jalan raya. Untuk mengedukasi atau memperkenalkan anak-anak atau wisatawan yang berkunjung ke Kampung Talas, sejumlah petugas sudah siap memberikan informasi. Selain itu, juga disediakan tempat bermain anak. Warna-warni Kampung Talas dibentuk untuk memberikan edukasi kepada warga untuk tertib berlalu lintas. Untuk saat ini ya Kampung Talas lebih baik ya Om, kayak kebersihannya juga lebih terjaga, terus untuk area bermain anak-anak juga lebih baik dari sebelum-sebelumnya, terus juga kayak fasilitasnya juga lebih mumpuni seperti itu. Kampung Talas itu maksudnya kampung yang disiplin dalam berlalu lintas sebagai percontohan. Jadi kan untuk edukasi tanda-tanda seperti ini juga alhamdulillah maksimal. Jadi biar anak-anak juga tahu, selain anak-anak juga untuk orang tua mungkin ada yang lupa kayak jika ada tanda atau rambu seperti ini kita harus seperti apa, kita dihimbau seperti apa, seperti itu jadinya kembali diingatkan, terus edukasinya juga bisa masuk ke masyarakatnya itu sendiri. Kampung Talas terbentuk setelah adanya rekomendasi Wali Kota Tangerang agar setiap RW mempunyai kampung tematik. Ketua RW yang juga merupakan seorang anggota Polantas kemudian terinspirasi untuk membuat kampung tertib lalu lintas ini. Jadi atas rekomendasi perintah dari Pak Wali Kota menghimbau kepada masyarakat Kota Tangerang khususnya setiap RW itu harus membuat suatu titik namanya kampung tematik, ya kampung tematik. Nah di RW 04 itu ada 3 RT notabene 2 RT asrama dan 1 warga umum. Kita rembukan dengan namanya warga, koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, ketua RT dan penggiat.
itu kita dinamakan bentuklah namanya Kampung Talas. Kampung Talas itu adalah kampung tertib, kampung taat lalu lintas. Di kampung ini juga terdapat berbagai UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. RSUD Berkah Pandeglang terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas medis yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Salah satunya dengan membuka 2 layanan baru, yakni radiologi dan NICU. 2 pelayanan ini sangat diperlukan masyarakat untuk mendiagnosa penyakit. Dengan penambahan fasilitas kesehatan tersebut, diharapkan masyarakat tidak perlu lagi melakukan rujukan ke rumah sakit lain. Ada penambahan 3 layanan di radiologi, antara lain CT scan, fluoroskopi, dan mamografi. Sementara layanan NICU diperuntukkan bagi bayi berusia 28 hari dan anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus guna mencegah dan mengobati kegagalan organ-organ vital. Pandeglang membuka layanan baru ya khususnya untuk radiologi dan untuk NICU ya. Radiologi diantaranya kita sudah mempunyai 3 layanan. Nah, kita tambah sekarang menjadi 6 layanan, yaitu yang 3 layanan lagi yang baru. Ya, pertama adalah CT scan, yang keduanya fluoroskopi, dan yang ketiganya adalah mamografi. Hadirnya 2 layanan baru di RSUD Berkah ini diharapkan bisa semakin menunjang diagnosis dokter agar akurat. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.